keempat tentang deposito dan obligasi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja selesai dari sesi yang ketiga tentang saham bersama Ustadz Muhammad Abdul Wahab. Kita lanjutkan di sesi yang keempat terkait deposito dan obligasi bersama narasumber kedua kita di hari kedua ini, yaitu Ustadz Muhammad Aqil Haidar. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sesi yang keempat, saya punya dua buku ini Bapak Ibu. Jadi saya punya dua buku yang insya Allah akan kami bagikan sebagai hadiah bagi dua orang yang beruntung, ya. Tapi kalau misalnya bagaimana cara mendapatkan hadiahnya, ya? Kalau menjawab pertanyaan itu barangkali sudah sangat mainstream, sangat biasa sekali, gitu ya. Kita butuh hal-hal yang luar biasa kadang-kadang. Jadi yang beruntung pertama saya pilih yang rumahnya itu paling dekat dengan kami di Rumah Fikih Indonesia. Jadi Bapak Ibu, Rumah Fikih itu letaknya di Pedurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi Bapak Ibu yang merasa rumahnya paling dekat dengan lokasi kita saat ini, silahkan mengacungkan tangan. Kalau ada beberapa nanti saya pilih yang terdekat, insya Allah akan dapat hadiah satu buah buku karangan, dua-duanya karangan Ustadz Ahmad Sarwat. Ya, jadi kalau misalnya deket banget itu bisa saya antar sendiri nanti mudah-mudahan sambil bertamu bersilaturahim gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang merasa rumahnya paling dekat dengan Setiabudi Jakarta Selatan? Atau jangan-jangan semuanya jauh nih. Ada Ibu Yuli nih. Ibu Yuli. Oke, baru ada satu yang angkatan. Ibu Yuli di mana tempat tinggalnya? Di Mampang Perapatan. Di Mampang. Oke, baik. Iya. Saya catat dulu di Mampang. Oh, itu deket tuh. Nah, ada lagi nggak yang kira-kira ada Ibu Eni di Mampang Perapatan juga. Ini jangan-jangan satu rumah dengan Ibu Yuli. Oh, tidak. Ibu Eni di Mampang Perapatan, kemudian Ibu Yuli juga sama di Mampang Perapatan ya. Ada yang lebih dekat lagi begitu? Silahkan. Ada Ibu Eni dan Ibu Yuli ya. Jadi kalau dua-duanya perempuan nanti saya pilih satu gitu, kayaknya lebih tepat buku yang ini nih, tulisan Ustadz Ahmad Sarwat, Istri Bukan Pembantu, gitu ya. Istri Bukan Pembantu, telaah kritis kedudukan istri antara syariat dan adat. Baik. Ibu Eni, ini sebagai apa namanya ice breaking saja. Ibu Eni di Mampang Perapatan, Ibu Yuli juga di Mampang Perapatan. Oke, Mampang Perapatannya mana ini Ibu, supaya saya ada gambaran yang lebih dekat yang mana gitu. Silakan Ibu Eni atau Ibu Yuli. Mampang Perapatan, Jalan Poncol, Jakya, Kuningan Barat. Oke, Ibu Eni di Kuningan Barat. Oke, kalau Ibu Yuli di Mampang Perapatan 11. Kalau sama yang ini Jalan Poncol, Jakya, Kuningan Barat ini ke Setiabudi ini lebih dekat mana, Bu? Antara Ibu Yuli dan Ibu Eni. Ini saya nggak tahu pasnya nih keduanya nih. Kuningan. Tifa Building. Atau ini sini gini aja Ustadz Wildan. Gimana Ustadz Aqil? Buka map, suruh bikin direksi ke gedung DU Center. Oke. DU terus Center ya. Dari rumah masing-masing, terus nanti di screenshot dan dikirim ke grup. Nah, siapa yang kilometernya paling rendah itulah yang pemenang. Baik, Ibu Yuli dan Ibu Eni saya catat dulu ya. Ini yang rumahnya paling dekat atau lokasinya paling dekat dengan kantor Rumah Fikih Indonesia nih, Masya Allah. Nanti mudah-mudahan bisa kapan-kapan main. Oke.
Itu yang pertama, yang akan dapat buku pertama. Tadi saya janjikan 2 buku. Nah, 1 buku lagi saya tidak akan mengajukan pertanyaan untuk dijawab, tidak, tapi saya pilih mana yang paling berhak. Ya. Kriteria untuk dapat buku yang kedua ini adalah siapa di antara Bapak Ibu yang merasa atau punya anak paling banyak gitu. Ustadz, anak saya 5 nih, kayaknya saya yang paling banyak nih. Coba angkat tangan dulu atau berikan komen dulu. Nanti kita pilih yang paling banyak, itu yang akan dapat hadiah buku insya Allah. Sudah ada Pak siapa ini? Pak Nurfan ya, 3, putra beliau 3 nih. Ada enggak yang ngalahin ketiga putranya Pak Nurfan? Ada Ibu Siti 4, oke. Anak saya 7 Pak Anwar Susilo, Masya Allah. Nih kita punya angka 7 nih. Ini sudah susah ngalahin lah. Susah ngalahin ini ya. Top performanya nih Pak Anwar Susilo, punya anak 7. Adakah di antara Bapak Ibu para peserta yang punya anak lebih dari 7? Ya. Saya punya 40 anak Ustadz, ya saya kan guru SD gitu. Enggak ya, maksudnya ini anak kandungnya. Bukan anak didik ya, bukan. Jadi anak biologis begitu ya. Bukan anak ideologis. Oke. Kayaknya susah ini ya Pak Anwar Susilo. Tidak terkalahkan Pak Anwar Susilo dalam hal ini. Baik. Mudah-mudahan jadi generasi yang Rabbani, ya, salih-salihah semuanya, putra-putri Pak Anwar dan juga putra-putri Bapak Ibu semuanya, karena bagian atau dari kebanggaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau berbangga dengan jumlah keturunan atau umat Islamnya itu yang banyak begitu. Saya catat Pak Anwar Susilo, insya Allah dapat hadiah buku dari kelas kita di pagi hari ini. Baik. Tadi kita sudah punya 3 nama, nanti saya hubungi via Japri begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di sesi yang keempat, sudah ada Ustadz Muhammad Aqil Haidar. Saya perkenalkan dulu singkat, beliau ini juga salah satu tim asatidzah di Rumah Fikih Indonesia. Ya, sering sekali mengisi berbagai pengajian dan juga pelatihan di kantor-kantor seputar Jakarta, di masjid atau di majelis taklim begitu, karena itu menjadi core kegiatannya kami di Rumah Fikih gitu. Nah, beliau asli Temanggung, Jawa Tengah. Bapak Ibu yang punya atau yang berasal juga dari daerah yang sama, ya, nanti bisa japri-japrian dengan Ustadz Aqil. Siapa tahu ternyata tetanggaan begitu ya, dari Temanggung, Jawa Tengah. S1 beliau diselesaikan di Lipia Jakarta, sama dengan mayoritas kami teman-teman di Rumah Fikih Indonesia, sama dengan tadi Ustadz Muhammad Abdul Wahab. Kemudian S2-nya beliau selesaikan di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, IIQ Jakarta, program Hukum Ekonomi Syariah juga. Dan selamat kepada Ustadz Aqil, baru saja meraih gelar Magister Hukum, ya, sidangnya baru kemarin ini, Sabtu kemarin ini. Jadi masih anget banget gitu ya, gelar MH-nya, ya, Ustadz Muhammad Aqil Haidar LC MH. Begitu perkenalan singkat kepada Ustadz Muhammad Aqil Haidar, mudah-mudahan bisa menyambung silaturahim kita semuanya, para peserta ini. Nanti bisa kontak-kontak Ustadz Aqil juga di nomor pribadi beliau yang akan kita bagikan nanti di akhir sesi begitu. Kita masuk ke sesi yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang deposito dan obligasi. Sepenuhnya saya persilakan Ustadz Muhammad Aqil Haidar atau yang panggilannya Ustadz Aqil begitu ya, untuk menerangkan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta daurah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi yang keempat. Semoga Bapak Ibu masih
dalam keadaan fokus gitu ya. Karena tadi saya lihat pemaparan dari Ustadz Wahab begitu padat gitu ya, begitu luar biasa gitu. Jadi mungkin menguras banyak tenaga dari Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan masalah investasi ya, masih dalam kaitannya dengan investasi. Kalau Ustadz Hanif masalah investasi emas gitu ya, tentang peremasan, Ustadz Wahab investasi terkait saham, yang mana saham itu bisa dikatakan prinsip dasarnya adalah mudharabah, ya, prinsip dasarnya adalah pemodal dan pekerja, begitu ya. Satu pihak adalah sebagai pemodal, satu pihak adalah sebagai pekerja. Sedangkan pada saat ini kita akan mempelajari tentang deposito dan obligasi, yang mana awalnya dan pada dasarnya itu adalah investasi berbasis utang, ya, investasi berbasis hutang. Karena memang nanti berbeda-beda nih, konsepnya berbeda-beda, gitu. Meskipun intinya sama saja, bahwa kita itu mengeluarkan uang terus kita dapat tambahan, tetapi konsep dari masing-masing akad itu seperti apa? Konsep dari masing-masing produk itu seperti apa? Ya mungkin yang berbeda emas ya. Kalau emas kan kita memiliki emasnya gitu. Saham juga kita memiliki sahamnya yang berupa mungkin sertifikat gitu ya. Obligasi kita juga memiliki sertifikatnya. Nah, perbedaannya apa nanti dan seterusnya insya Allah akan bisa kita ketahui setelah kita melakukan diskusi tentang deposito dan obligasi. Baik, kita akan mengawalinya dengan deposito terlebih dahulu. Deposito sendiri itu merupakan simpanan, ya, jadi simpanan di perbankan kurang lebih seperti itu, yang mana pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jadi deposito itu mirip dengan tabungan biasa, dengan simpanan biasa, bedanya hanya dari sisi kapan boleh dicairkannya. Kalau tabungan, tentu kita nabung pagi, sore kita ambil lewat ATM bisa, gitu kan ya. Bahkan beberapa orang yang mungkin ya tukang parkir atau beberapa masjid kan suka ada tromol itu, Ustaz Wildan ya. Betul. 2000-annya itu kan banyak sekali, recehannya itu banyak sekali. Kalau mau ngamplopin khotib kok pakai duit receh kan nggak mungkin, harus nuker. Kalau nuker ke Indomaret biasanya gitu ya suka susah lah gitu, nggak enak dan suka nggak ada. Nuker ke bank itu pun kadang juga nggak diberikan gitu. Akhirnya beberapa takmir itu punya ide untuk ya sudah kita ke bank bukan untuk nukerin duit, kita masukin aja atas nama ke rekening kita gitu. Nabung uang receh sekian banyak gitu. Insya Allah bank nggak akan menolak lah kalau kita memasukkan uang gitu. Sudah dimasukkan paginya, setelah itu keluar dari bank langsung ke ATM ngambil lagi gitu dalam bentuk 100 ribuan gitu. Nah itu kan tabungan seperti itu ya, ibaratnya kapanpun kita bisa store, kapanpun kita bisa tarik, ya, asalkan memang ada saldonya. Berbeda dengan deposito, deposito itu ada jangka waktu tertentunya, jadi baru bisa diambil setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah 12 bulan dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Tentu bedanya dari sisi bunganya. Tingkat bunganya deposito lebih tinggi ya daripada tabungan. Biasanya seperti itu. Atau tambahan yang akan diberikan. Itu dari sisi pengertian, yang mana pengertian ini saya ambil dari OJK. Kemudian ketentuannya, salah satunya adalah kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Nah, jadi kita menyerahkan uang kepada bank, ya, yang mana uang itu akan dipakai oleh bank dengan jangka waktu tertentu. Kemudian kita akan diberikan tambahan atas uang pokok kita itu setelah selesai, ya, setelah selesai. Ini pengertian daripada deposito. Nah, kalau kita sudah mengerti pengertiannya, sudah paham pengertiannya, gitu ya, barulah kita bisa membahas dari sisi hukumnya. Nah, kira-kira hukumnya apa deposito yang seperti ini? Maka sebelum kita membahas apa hukum dari deposito, kita wajib untuk membahas kira-kira akad apa yang dipakai di dalam deposito.
Karena tentu deposito tidak pernah ada di zaman Imam Syafi'i gitu ya. Tidak pernah ada di zaman Imam Malik. Imam Malik ke bank ngapain ngambil deposito? Nggak mungkin gitu. Tidak pernah ada seperti itu, apalagi kok di zaman Nabi Muhammad gitu. Maka model deposito ini harus kita cari padanan hukumnya. Kira-kira kalau di dalam Islam akadnya pakai akad apa? Di dalam fikih Islam itu pakai akad apa? Nah, ternyata ulama tidak satu pandangan terkait analisa mereka tentang apa atau akad apa yang dipakai di dalam deposito ini. Apakah dia qardun, ya, yang mana qardun itu daf'u malin irfaqun liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu, yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya karena irfak, ya, karena sebab irfak itu kasihan, ya, karena sebab apa Ustaz Wildan yang lebih tepat? Ya, irfak kasihan ya, karena sebab ingin membantu gitu kan ya. Kemudian ia akan mengembalikan penggantinya. Ya, si orang yang menerima uang itu akan mendapatkan penggantinya. Daf'u malin irfaqun liman yantafi'u bih. Apakah deposito itu artinya kita sebagai nasabah memberikan pinjaman kepada bank gitu kan ya. Kemudian bank memberikan uang pokok kita dan kembaliannya ditambah dengan bunganya tadi. Ya. Apakah seperti itu? Yang mana kalau qard kok pakai tambahan itu adalah riba. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang mana ini ulama sepakat hadisnya dhaif, tetapi ulama juga sepakat hadis ini dipakai sebagai sebuah kaidah begitu ya. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa wajhun min wujuhir riba. Setiap qard yang menimbulkan manfaat maka ia adalah salah satu daripada jenis riba. Kita memberikan pinjaman kepada bank, bank memberikan tambahan kepada kita. Nah, itu adalah riba gitu. Kenapa? Karena tambahan atas dasar qard yang kita lakukan. Atau dia adalah jual beli. Dia adalah jual beli uang dengan uang. Jadi kita membayar atau memasukkan uang untuk deposito ke suatu bank, itu artinya kita menjual uang kita, katakanlah 10 juta. 10 juta kita menjual kepada bank dengan harga berapa? Katakanlah dengan harga 12 juta, tapi dibayar setelah 3 bulan. Jadi baru setelah 3 bulan kita akan menerima 12 juta. Nah, ini jual beli antara uang dengan harga yang tidak sama, 10 banding 12 juta, dan juga di waktu yang tidak sama, yang satu bulan 1 gitu ya, yang nanti bank akan memberikan di bulan 3, katakanlah seperti itu. Apakah dia jual beli? Yang mana di dalam aturan jual beli itu ada komoditi-komoditi tertentu yang punya aturan tersendiri supaya tidak terjerumus kepada riba. Apa? Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Faman zada aw istazada faqad arba al-akhid wal mu'ti fihi sawa'un. Faqad arba al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa'un, ya. Emas dengan emas, perak dengan perak itu syaratnya harus sama kuantitasnya, gitu ya, dan iya dan biadin, dan harus kontan. Jadi kalau jual emas 1 kilo, ya harus dengan harga emas 1 kilo. Saya dan Ustadz Wildan mau bertransaksi tukar emas. Saya punya 15 gram, ya Ustadz Wildan harus menyediakan 15 gram. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Gitu. Kemudian harus iya dan biadin. Saya menyerahkan emas punya saya, Ustadz Wildan juga harus menyerahkan emasnya kepada saya. Pada saat itu juga, di waktu yang sama. Tidak boleh kemudian berbeda. Gitu. Ini teks hadisnya ya. Nanti masalah arti atau ilat dari keharaman ini mungkin kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Hanif ya. Begitu. Nah, maka ada aturan seperti itu. Harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Yang kedua adalah harus ya dan bi yadin. Nah, kalau uang yang kita depositkan kepada bank itu atas namanya jual beli uang, maka apakah tidak terkena hadis ini? Apakah tidak terkena riba jual beli? Ya, karena dikiaskan bahwa uang rupiah itu sama dengan emas di masa lalu. Emas di masa lalu adalah uang atau saman gitu ya, alat tukar yang dipakai. Sekarang orang melakukan tukar
menukar bukan dengan emas tetapi dengan uang, maka memiliki ilat dan fungsi yang sama sehingga memiliki hukum aturan yang sama pula. Apakah seperti itu atau tidak? Ya, kalau seperti itu maka hukumnya tentu haram. Jika kita atasnamakan deposit ini adalah akad jual beli. Kemudian yang berikutnya, ataukah dia akad baru? Akad baru yang mana dibilang qard ya bukan, dibilang memberikan pinjaman ke bank, ya kan bank bukan orang yang membutuhkan uang, bukan orang yang irfakon tadi. Dikatakan jual beli, ini akan jadi haram kalau terjadi jual beli, ya katakanlah ilatnya adalah thamaniyah gitu ya. Tetapi disebut sebagai mudharabah juga bagi hasilnya sudah pasti. Padahal di dalam mudharabah itu bagi hasilnya harus tidak pasti dan tidak boleh prosentasenya itu dari modal. Misalkan 10% dari modal kita atau 5% dari modal kita itu tidak boleh. Harus 5% atau 10% dari keuntungan yang dihasilkan oleh modal kita. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, maka ada ulama yang mengatakan akad deposito atau kita nabung di bank itu adalah akad baru. Satu instrumen investasi yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW dan tidak ada di zaman ulama-ulama salaf. Ini baru terjadi sekarang, tidak masuk ke akad qard, bukan mudharabah, bukan jual beli dan lain sebagainya. Bukan-bukanlah pokoknya, dia akad baru. Nah, terus kalau akad baru hukumnya apa? Nah, akad baru hukumnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadul dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya intinya berarti nggak ada dalil yang mengharamkan, ya sudah, berarti hukumnya adalah diperbolehkan. Kalau kita mengatakan dia adalah akad baru. Ya, bisa difahami ya Ustaz Wildan ya. Ada 3 pandangan terkait akad apa yang kita pakai di dalam masalah deposito ini. Baik, maka dari tiga kemungkinan teori yang kita dapatkan ya dari para ulama-ulama kontemporer kita tentang apa akad yang dipakai di dalam deposito ini, maka akan melahirkan hukum. Ya, akan melahirkan hukum yang berbeda pula nanti. Oke. Nah, satu lagi yang ingin saya bahas adalah terkait tadi jual beli. Di dalam jual beli tadi, memang kalau emas dengan emas itu harus terjadi dengan kadar yang sama, kuantitas yang sama, dan juga harus kontan. Kalau terjadinya kok tidak dengan kuantitas yang sama, apakah berbeda selisihnya, entah lebih banyak atau lebih sedikit, atau juga tidak secara tunai, maka akan terjadi riba jual beli. Nah, apa ilat di balik riba jual beli itu? Ya, komoditi riba baik itu hanya ada 6 yang disebutkan di dalam hadis, yaitu emas, perak, gandum, syair, ya, kurma, dan garam. Yang mana ini ulama gitu ya sepakat atas terjadinya riba dalam 6 jenis ini. Paling tidak di masa salaf ya. Karena di masa sekarang ulama ada yang mengatakan bahwasanya emas dan perak itu sudah bukan komoditi riba lagi. Karena ya emas dan perak itu sudah sama halnya dengan tanah gitu. Jual beli tanah itu kredit boleh, nggak apa-apa. Jual beli emas itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Dia bukan thamaniyah. Sudah kehilangan ilatnya. Kemudian yang berikutnya, ulama juga sepakat bahwa komoditi riba itu terbagi menjadi 2 jenis. Nakdain dan makanan. Jadi tukar-menukar antara nakdain dan makanan itu tidak akan terjadi riba selamanya. Tetapi kalau antar nakdain, meskipun beda jenisnya, emas dengan perak gitu ya, saya menukar emas dengan perak yang dimiliki oleh Ustadz Wildan. Saya emasnya 1 kilo atau 10 gram katakanlah, Ustadz Wildan bawa perak 1 kilo. Itu tidak masalah. Kenapa? Beda jenis, asalkan kontan. Gitu ya. Tetapi kalau saya membeli makanan dari Ustadz Wildan, membeli gandum dari Ustadz Wildan dengan menggunakan emas tetapi secara kredit, itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah beda kelompok gitu. Meskipun sama-sama komoditi riba, tetapi beda kelompok. Kelompok ini terjadinya riba di dalam jual beli yang tidak tunai itu hanya terjadi ketika mereka masih dalam satu kelompok yang sama. Jadi kalau jual beli gandum dengan kurma itu harus tunai. Meskipun kiloannya tidak harus sama, tapi harus tunai. Kenapa? Karena sama-sama kelompok makanan. Ya, berbeda kalau emas dengan gandum, itu tidak harus tunai karena ya memang tidak satu kelompok yang sama. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ilat riba pada emas dan perak, ini ternyata ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya
ilat daripada riba di dalam emas dan perak yang disebutkan di dalam hadis itu karena likaunihi yunan. Karena dia itu adalah sesuatu yang ditimbang. Maka atas dasar ilat ini tidak hanya emas dan perak saja yang menjadi komoditi riba, tetapi nanti ada besi, tembaga, kuningan, pokoknya segala sesuatu yang ditimbang itu juga berlaku di dalamnya riba. Mauzun. Itu yang pertama ya, mazhab Hanafi. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i itu tamaniyah di dalam emas dan perak. Hanya terbatas kepada emas dan perak dan itu pun likaunihi tamanan gitu. Likaunihi tamanan. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian yang berikutnya adalah samaniyahnya saja. Jadi apapun yang dijadikan sebagai alat tukar, maka dia akan terkena riba atau akan memiliki hukum yang sama dengan emas dan perak. Ya, dari sisi cara transaksinya. Itu mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Sedangkan untuk mazhab Zahiri itu hanya terbatas kepada 6 saja. Di luar itu tidak. Kalau mazhab Syafi'i untuk makanan ini masih bisa dikiaskan. Bahkan semua makanan. Kita jual beli beras dengan jagung itu juga bisa terkena riba jika tidak dilakukan secara tunai. Gitu. Jadi harus secara tunai. Maka karena memang ulama berbeda pendapat di dalam kaitannya ilat riba emas dan perak ini, ulama pun akhirnya kontemporer itu ulama kontemporer tidak sepakat apakah rupiah atau dolar atau real dan seterusnya itu termasuk komoditi riba jual beli atau tidak. Kenapa? Ya karena ilatnya itu berbeda pendapat gitu. Ya, apakah memang kalau dia saman iya, tetapi apakah bisa dikiaskan kepada emas dan perak gitu, atau kepada emas dan perak di zaman Nabi, apakah bisa disamakan? Memang kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan bisa disamakan. Itu satu hal yang sama, makanya rupiah itu juga terkena zakat, rupiah itu juga harus menukar dengan rupiah harus sama ukurannya, sama kuantitasnya, dan harus cash. Kemudian kalau tukar rupiah dengan dolar itu tidak harus sama kuantitasnya, tidak sama nominalnya, tetapi harus cash gitu ya, harus kontan, tidak boleh secara kredit dan seterusnya. Itu yang mengatakan bahwasanya rupiah adalah komoditi riba. Tetapi yang tidak mengatakan itu, maka diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi rupiah dengan rupiah tanpa ada tamathul, tanpa ada kesamaan harga. Saya menukar 1 juta uang rupiah saya dengan 1,2 juta uang rupiahnya Ustadz Wildan. Nah, itu memungkinkan untuk terjadi. Gitu. Nah, yang mana ini akan berimbas kepada bunga yang terjadi di dalam deposito itu, apakah haram atau tidak. Menurut jumhur ulama kontemporer, bunga yang ada di dalam deposito bank itu hukumnya adalah riba dan haram. Kenapa? Karena akad yang terjadi adalah akad qardun, akad hutang piutang. Jadi nasabah memberikan pinjaman kepada bank dan bank memberikan tambahan atas pinjaman yang kita lakukan itu. Ya, ini pendapat daripada Yusuf Qaradawi, Bin Bas, Wahbah Zuhaili, dan juga DSN MUI, dan ya mungkin banyak lagi yang lainnya. Tapi ini beberapa tokoh yang bisa saya sebutkan, kurang lebih seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan dia itu bukan riba. Ya, kalau ribanya ulama sepakat haram. Bahwa riba itu haram, ulama sepakat. Tetapi apakah bunga di dalam deposito bank itu riba atau bukan, itu ternyata ulama berbeda pendapat terkait analisa tadi. Okay. Yang mengatakan bukan riba, itu karena pertama, uang kertas bukanlah komoditi riba, dan yang terjadi antara nasabah dan bank adalah jual beli uang kertas. Jadi katakanlah 3 bulan saya deposito 10 juta gitu ya. Saya menjual 10 juta saya kepada bank yang dihargai 12 juta tetapi akan dibayar 3 bulan ke depan. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh bahwasanya uang kertas itu bukan komoditi riba, Syekh Ali Jum'ah. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya praktek deposito di bank itu bukanlah salah satu dari akad-akad yang sudah ada. Tetapi ini adalah benar-benar akad yang baru atau uqud ghairu musamma. Investasi dengan akad yang baru. Sehingga apapun yang terjadi itu tidak masalah selama tidak ada gharar, tidak ada doror, dan seterusnya. Tidak ada yang tercurangi, dan seterusnya. Pokoknya asalkan tidak ada yang menimbulkan unsur haram, ya sudah. Gitu. Tidak bisa dimasukkan ke dalam riba karena bukan qard. Tidak bisa juga dimasukkan ke dalam riba karena bukan jual beli. Karena riba itu hanya terjadi di dalam jual beli dan qard saja.
hanya dalam jual beli dan qard. Siapa yang berpendapat seperti ini? Syekh Ali Jum'ah misalnya dari Mesir, Said Tantawi ini juga Mesir, kemudian Dar Ifta Mesir itu juga mengatakan bahwasanya bunga atau fawaid al-bankiyah gitu ya, itu tidak merupakan riba dan hukumnya adalah halal. Kenapa? Salah satunya karena investasi kita di bank, meletakkan uang di bank itu akadnya bukan qard, bukan jual beli, bukan mudharabah, tetapi akad yang baru. Nah, tentu monggo silahkan gitu ya kepada jamaah gitu ya untuk memilih yang mana gitu. Untuk memilih yang mana terkait mungkin saya lebih yakin dan mantap terhadap fatwa yang mengatakan riba karena kalau menurut saya itu adalah qard dan seterusnya. Monggo silahkan itu baik, tetapi tetap harus mengakui bahwa iya sih ada pendapat yang mengatakan tidak. Tapi tetap saya memilih yang ini, silahkan gitu. Atau sebaliknya, dia lebih memilih yang mengatakan bahwasanya iya juga sih gini dan seterusnya. Saya ya sudah deh, saya memilih pendapat yang ini gitu. Ya juga tidak masalah. Kalau mau lebih hati-hati ya sudah tidak usah melakukan deposito di bank. Itu yang paling hati-hati gitu ya. Tapi tidak melakukan bukan berarti mengharamkan gitu ya. Atau sebaliknya, kadang dia ikut mengharamkan tetapi tetap melakukan. Nah, ini juga satu mungkin ada juga golongan yang seperti itu. Baik. Nah, kemudian karena memang ini banyak sekali ulama yang mengatakan bahwasanya bunga deposito itu hukumnya adalah haram, maka apa solusinya? Apa penggantinya? Beberapa lembaga atau mufti yang mengharamkan memberikan solusi. Ya, pengertian deposito syariah yaitu deposito syariah. Ya sudah pakai deposito yang syariah saja. Apa itu deposito syariah? Salah satunya DSN menawarkan deposito syariah karena tadi dia mengharamkan deposito yang tidak syariah begitu ya. Dia mengatakan bahwasanya deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Ini deposito itu kalau tidak salah fatwa nomor 3 kalau tidak salah. Nah, jadi uang yang kita masukkan ke perbankan syariah itu dikatakan oleh DSN sebagai deposito syariah yang berprinsip mudharabah. Mudharabah itu apa? Yaitu akdu syarikatin fir ribhi bimalin min janibin wa amalin min janibin. Yaitu akad kongsi dalam suatu keuntungan di sebuah usaha begitu ya. Akad kongsi, akad serikat, akad kepemilikan bersama dalam suatu keuntungan di mana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pekerja. Itu adalah pengertian daripada mudharabah. Saya punya modal 10 juta, tapi saya tidak punya waktu untuk kerja. Ustadz Wildan punya keterampilan, tetapi butuh modal untuk kemudian menjalankan usaha. Nah, akhirnya saya berkongsi dengan Ustadz Wildan untuk ya sudah, ayo kita mulai usaha bareng. Saya modalnya, Ustadz Wildan yang kerja, dan untungnya kita bagi 2. Terserah mau 50-50 boleh, 75-30% juga boleh, silahkan. Itu bisa disepakati di awal. Tetapi prosentasenya bukan dari jumlah modal yang saya berikan, tetapi dari jumlah keuntungan atau persentase keuntungan yang nanti akan dihasilkan. Ya kalau banyak ya kita dapat banyak, sama-sama banyak. Kalau dapat sedikit ya kita dapat sama-sama sedikit. Itu prinsip daripada mudharabah. Maka hukum mudharabah ini sendiri adalah diperbolehkan karena dulu di zaman dulu ya itu Sayyidina Abbas itu paman Nabi Muhammad SAW yang merupakan bapak daripada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu melakukan mudharabah dan beliau memberikan syarat kalau sedang mudharabah dengan saya modalin orang itu orangnya suka saya kasih batasan atau saya kasih aturan untuk tidak mengarungi lautan dan juga tidak menuruni lembah serta tidak membelikan hewan ternak. Jadi usaha boleh untuk dijual belikan atau usahanya apa saja, yang penting jangan dibawa di atas laut, tidak boleh dibawa untuk menuruni lembah dan juga tidak boleh untuk dibelikan ternak. Kenapa? Karena mungkin secara kemungkinan gitu ya, ketiga hal ini memiliki resiko yang besar. Takut tenggelam di laut, gitu, takut nanti hilang
atau ya rusak ketika menuruni lembah, kemudian kalau hewan ternak takut tiba-tiba mati dan seterusnya, pasti akan ada kerugian. Maka Ibnu Abbas atau Al-Abbas ini, Sayyidina Abbas membatasi itu. Ayo silakan usaha, saya modali, tapi jangan yang ini. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, diadukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membenarkannya atau membolehkannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka ini menjadi dasar bahwasanya mudharabah itu diperbolehkan. Sebagaimana di dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah itu dikatakan bahwasanya ulama telah sepakat atas kemasyru'ahnya mudharabah dan kebolehan akad mudharabah ini. Dalilnya apa? Wadzalika ala wajhir rukhsah awil istihsan. Yang mana kebolehan dari akad mudharabah ini adalah karena sebuah rukhsah, karena itu adalah sebuah kemudahan dan juga istihsan. Istihsan itu dalil istihsan ya, salah satu dalil fikih itu namanya istihsan. Istihsan itu al-udul an qiyasil jali ila qiyasin khafi gitu kan ya. Dia lebih memilih untuk kepada qiyas yang khafi dibandingkan mengarah kepada qiyas yang jali. Nah, qiyas yang jali seperti apa? Maksudnya begini, mudharabah kan ibaratnya kayak saya pemodal, katakanlah Ustadz Wildan adalah yang akan bekerja. Berarti kan saya memperkerjakan Ustadz Wildan. Berarti ijaroh. Nah, di dalam akad ijaroh itu harus jelas ininya, bukan bagi hasil, ujrohnya, upahnya itu harus jelas. Ustadz Wildan kerja sama saya, ini modalnya, silahkan kerja satu harinya saya bayar 300.000, katakanlah seperti itu. Itu harus jelas dari awal. Kalau itu ijaroh, ya, yang harusnya memang seperti itu, tapi kan ini tidak jelas. Yang akan didapatkan oleh Ustadz Wildan itu berapa? Nah, maka di istihsan kita tidak kiaskan mudharabah kepada ijaroh, tetapi kepada bagi hasil atau nanti ju'alah gitu. Yang mana istihsan ini atas sebuah dalil Ibnu Abbas tadi. Nah, kurang lebih seperti ini pendalilan fikihnya saja ya. Jadi mudharabah adalah akad yang diperbolehkan menurut kesepakatan ulama gitu. Kemudian bagaimana dalam ketentuan mudharabah deposito yang ada di dalam bank syariah itu? Pertama, ini akan kita langsung. Baik, Ustadz Akil. Ustadz Akil bisa dengar suara saya? Kalau ibu atau di konvensional, ya. Suara saya hilang ya? Iya, Ustadz. Putus-putus dari awal masuk ke ketentuan mudharabah ini. Oke. Sekarang sudah mulai jelas lagi? Ya, oke, silakan Ustadz. Oke. Baik. Sampai mana tadi? Dari awal ya berarti ya? Dari awal, iya. Perbedaannya antara mudharabah dengan sistem mudharabah dengan sistem bunga. Besarannya tambahan, kalau di mudharabah itu berdasarkan persentase keuntungan. Sedangkan di dalam bunga itu persentase modal. Sehingga katakanlah begini, saya dengan Ustadz Wildan melakukan mudharabah begitu ya, atau Ustadz Wildan ya sebagai bank syariah gitu ya, analogikan seperti itu. Kalau sistemnya pakai bunga, maka investasi saya 10 juta, tolong nanti di akhir tahun kasih saya 5% dari 10 juta. Yang mana itu 500.000 gitu ya. 500.000 harus kembalikan kepada saya 10 plus 500.000, 10 juta plus 500.000. Tetapi kalau kalau pada mudharabah, maka dari persentase keuntungan, yang mana keuntungannya ya nggak tahu. Akhir tahun baru bisa kita tentukan. Oh ternyata keuntungannya dari modal 10 juta itu, keuntungan yang kita dapat adalah katakanlah 5 juta begitu. Oh ya sudah, berarti berapa persen? 50-50. Oh berarti saya dapat 10 juta sebagai uang pokok saya dan juga 2,5 juta dari bagi hasil karena saya mendapatkan 50% daripada hasil kerja saya. Daripada modal saya. Gitu, yang Ustadz Wildan dapat 2,5 juta. Kemudian di dalam mudharabah itu tidak boleh dipastikan nominalnya. Kalau persentasenya harus pasti. Berapa persentasenya? 50-50, 70-30, atau 80-20, dan seterusnya.
ya, maka nominalnya itu tidak boleh untuk dipastikan di awal, tapi boleh untuk diproyeksikan. Diproyeksikan itu ya kira-kira lah, nanti insya Allah di akhir tahun saya akan dapat sekian, marginnya itu sekian. Kenapa? Ya karena biasanya memang usaha di perbankan itu sudah pasti-pasti gitu. Ibaratnya kalaupun jualan itu bukan stok barang dulu baru nanti cari penjual, tapi penjualnya ada dulu, baru kita stok barang. Jadi sudah dipastikan laku gitu. Ya, sama kalau katakanlah begini, Ustadz Wildan, saya punya proyek senilai 1 miliar begitu ya, tapi saya butuh modal 800 juta, sehingga kurang lebih keuntungannya itu nanti 200 juta. Mau nggak modalin saya 800 juta, terus nanti kurang lebih dari untungnya itu kita 50-50. Ya kurang lebih 100 juta. Itu kan sudah kegambar tuh ya. Meskipun nanti bisa jadi ada biaya tambahan ketika produksi jadi 850, oh berarti untungnya 150 juta. Pasti akan terpotong lagi dong nisbahnya. Yang tadinya 100 juta masing-masing akan menjadi 75 masing-masing, kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam mudharabah itu besarannya tambahan hanya bisa diproyeksikan, tetapi tidak bisa dipastikan. Kalau sudah dipastikan, maka itu sudah keluar dari prinsip mudharabah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau di dalam bunga itu sudah pasti dari awal sekian. Gitu. Oke, kemudian penanggung resiko. Di dalam mudharabah itu yang menanggung resiko modalnya hilang itu ya pemodal, atau kalau di dalam bank syariah ya nasabah begitu. Kalau memang ternyata usahanya kok rugi, tidak jadi laku, pembelinya kabur gitu ya, customernya kabur dan seterusnya, ya maka yang rugi adalah pemodalnya. Wah, uang saya berarti hilang. Sedangkan sang pekerja ya itu tidak menanggung atas loss atau kerugian yang terjadi, kecuali jika ada unsur kesengajaan dari pihak si pekerja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abbas tadi. Abbas kan tadi melarang untuk melakukan jual beli, tetapi dibawa pakai kapal. Nah, kalau sampai ada yang nekat akhirnya membawa dagangan dia dari modalnya Abbas itu di atas kapal, begitu kan ya, kemudian kok tenggelam, maka Abbas berhak untuk Sayyidina Abbas ini berhak untuk menuntut mana modal saya, karena dari awal syarat saya adalah untuk tidak melakukan itu. Tapi kamu malah melakukan itu. Tolong kembalikan modal saya, itu berhak. Ya, karena ada unsur tafrid, kesengajaan. Tetapi kalau di bunga itu biasanya Bang, ya apapun yang terjadi, pokoknya bunga saya sekian, uang saya sekian, keuntungan atau tambahannya sekian, apapun yang terjadi, ya, mau inflasi kayak mau apa dan seterusnya, tolong ambilkan atau berikan jatah saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada kerugian, ya tetap pokoknya pihak bank yang menanggung. Jangka waktunya itu boleh dibatasi di dalam mudharabah, ya, paling tidak ini menurut sebagian ulama gitu ya. Di dalam masalah bunga ini juga dengan prinsip bunga juga biasanya ada pembatasan. Jadi dalam hal ini tidak berbeda, sama-sama boleh untuk dibatasi. Baik, begitu. Itu adalah mudharabah gitu ya. Jadi berbeda dari satu sisi mudharabah itu apakah akadnya apa, ya, yang konvensional itu apakah boleh atau tidak, ternyata ulama juga tidak sepakat. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, tetapi Darul Ifta Mesir, Syekh Ali Jum'ah dan seterusnya itu mengatakan boleh, yang konvensional pun boleh. Kemudian yang berikutnya, yang mengatakan bahwasanya deposito di konven itu tidak boleh, mereka memberikan tawaran, sebagian mereka memberikan tawaran deposito yang dengan sistem syariah, yaitu dengan mudharabah. Gitu. Mudharabah. Nah, pekerjaan bank itu apa? Ini mungkin menjadi pertanyaan ya. Oke, terus deposito uang kita itu kan dibilang satu pemodal, satu pekerja. Kerjanya bank itu apa? Ya, bank memutarkannya dengan usaha-usaha, produk-produknya. Apa? Murabahah misalnya, jual beli barang. Ataupun mudharabahnya kembali, dimudharabahkan kembali. Jadi pihak bank itu dapat uang untuk menjadi modal, dia cari orang lain untuk dimodali lagi. Okay. Jadi dia semacam broker saja, sebagai wasatoh gitu. Sebagai apa ya? Ya apa satu namanya itu? Dalal. Apa sih namanya? Maklar aja. Dia cuma sebagai maklar saja, penghubung antara pemodal dan juga pekerjanya gitu. Dia di antara itu. Itu juga bisa gitu ya. Jadi usahanya dari mana? Di dalam mudharabah di deposito ini dari banyak produk yang ada di dalam perbankan syariah
Itu. Jadi ulama juga selain mengharamkan memberikan solusi berupa mudharabah atau deposito yang berbasis mudharabah. Walaupun nanti masalah mudharabah yang ada di dalam lembaga keuangan syariah ini juga tidak semua ulama sepakat bahwasanya itu masih sama saja secara praktis, secara prakteknya masih sama karena begini dilihat tidak ada bedanya dan seterusnya, itu bukan mudharabah dan seterusnya. Memang tidak semua ulama pun kontemporer terutama itu sepakat atas praktek mudharabah yang terjadi di dalam lembaga keuangan syariah. Jadi ya kurang lebih seperti itu perbedaan pandangan ulama terkait mudharabah atau deposito. Baik, suara saya masih jelas ya Ustaz Wildan? Aman, Ustaz. Kok saya agak mendengarkan feedback soalnya. Oke, baik. Yang berikutnya kita lanjut kepada obligasi. Obligasi itu intinya juga kurang lebih sama, ya. Kita sebagai orang yang memiliki uang ingin menginvestasikan uang kita supaya bertambah, yang mana nanti akan dimanfaatkan oleh perusahaan atau bisa jadi negara yang membutuhkan modal, gitu ya, yang mereka akan menggunakan uang kita tersebut dan nanti si pihak negara atau perusahaan akan memberikan feedback kepada kita berupa tambahan. Nah, itu kurang lebih obligasi gambarannya seperti itu, tetapi secara pengertiannya OJK memberikan pengertian bahwasanya obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit yang berisi janji untuk membayar pokok utang dan kupon atau bunga pada waktu yang telah ditentukan. Jadi obligasi adalah surat utang. Perusahaan A dia butuh modal 100M, katakanlah seperti itu. Dia butuh modal 100M. Kalau dia mau jual saham, berarti harus ada aset yang dimiliki oleh orang lain yang harus ia lepas kepemilikannya. Dia tidak mau itu. Saya nggak mau menjual saham karena kepemilikannya nanti akan menjadi punya banyak orang. Nah, kalau punya banyak orang nanti jadi banyak yang ngatur dan seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, akhirnya dia menerbitkan surat utang. Ya sudah, kalau kayak gitu saya utang sajalah. Utang saja. Kalau utang ke bank itu biasanya dibutuhkan jaminan, yang mana tidak semua perusahaan itu berhasil tembus untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Biasanya seperti itu. Akhirnya mengeluarkan obligasi. Obligasi itu surat yang mana kalau Anda memiliki surat ini, berarti saya punya hutang kepada Anda. Surat yang berisikan bahwasanya saya adalah orang yang berhutang kepada Anda. Di dalam surat itu misalkan katakanlah mau berhutang 100M, dia mengeluarkan berapa? 100.000 lembar obligasi. Yang harganya satu obligasi, satu surat, itu harganya adalah 1 juta. Nah, dia sebarkan itu dan dijual kepada masyarakat, akhirnya semuanya membeli, dan pihak perusahaan mendapatkan dana segar 100M setelah terjual semuanya. Nah, ini kurang lebih seperti itu, kenapa kok obligasi ini dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya, secara hukum, karena dari awal tadi disebutkan bahwasanya obligasi adalah surat pernyataan utang yang mana akan ada tambahan berupa kupon atau bunga dari utang tersebut, maka ini masuk ke dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap qard yang menimbulkan manfaat, maka ia adalah salah satu jenis riba. Tentu manfaatnya itu akan kembali kepada orang yang mukrid, orang yang memberikan pinjaman, gitu ya. Kalau manfaatnya itu kok kembali kepada mustaqrid, maka tidak bisa dikatakan sebagai riba. Dan harus kita ketahui bahwasanya antara qard itu agak susah diartikan ke bahasa Indonesia. Ya bisa sih diartikan dengan utang begitu ya. Tetapi kadang kita masih sering menggunakan kata pinjam. Yang mana pinjam itu bisa qard, bisa i'aroh. Pinjam uang itu biasanya qard. Pinjam motor itu i'aroh. Yang mana i'aroh tidak ada riba di dalamnya. Maka kalau saya pinjam Ustadz Wildan motor, Ustadz saya mau pinjam motornya dong. Terus Ustadz Wildan bilang gini, boleh Ustadz, tapi tolong bensinnya itu kan kosong tuh. Tolong nanti isi bensin sampai penuh ya. Dan ketika mau dikembalikan kepada saya, tangkinya harus dalam keadaan penuh.
Itu kan pinjam meminjam motor, tetapi dengan tambahan. Tambahannya apa? Berupa bensin. Apakah itu riba? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena akad antara saya dengan Ustadz Wildan bukan qard, tetapi i'aroh. I'aroh itu meminjam manfaat dari barang. Barangnya masih tetap punya Ustadz Wildan, gitu ya. Tetapi saya pakai manfaatnya saja dan saya masih kembalikan barang yang sama. Motor Supra, ya saya kembalikan motor Supra. Kalau saya pinjamnya motor Supra kok dikembalikannya motor Astrea, ya Ustadz Wildan marah-marah kan begitu ya. Atau sebaliknya, motor Supra saya kembalikan motor Ninja misalnya, yaitu tukar tambah namanya kan begitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Berbeda dengan akad qard. Kalau akad qard itu saya pinjam untuk saya konsumsi dan saya habiskan. Makanya uang contohnya. Ustadz Wildan, saya pinjam dong 1 juta. Oh ya, kembalinya kapan? Bulan depan. Oke, akhirnya saya mendapatkan 1 juta cash dari Ustadz Wildan, yang mana saya belanjakan, gitu ya, saya buat beli beras, saya buat beli popok dan seterusnya. Pokoknya buat beli hal-hal yang memang saya butuhkan sampai habis. Bulan depan saya datang kepada Ustadz Wildan dan membawa uang 1 juta yang berbeda daripada uang yang saya terima di awal tadi. Barangnya berbeda, tetapi nominalnya sama. Maka yang dikembalikan itu bukan barangnya, tetapi penggantinya. Kalau di dalam qard. Tetapi kalau dalam i'aroh itu yang dikembalikan adalah barangnya. Kita cuma memanfaatkan barang saja. Maka untuk membedakan ini mungkin saya kasih contoh satu yang semoga bisa difahami, yaitu Ustadz Wildan, katakanlah antum baru dapat bonus 10 juta cash gitu ya, dalam bentuk 100 ribuan. Terus karena saya itu orangnya narsis gitu ya, pengen eksis di Instagram begitu, saya pinjam dulu dong uangnya 10 juta. Buat apa? Buat saya foto dan saya update ke Instagram gitu. Biar orang-orang pada ngiranya saya baru dapat bonus. Terus saya foto, saya update gitu. Setelah itu uangnya saya kembalikan lagi kepada Ustadz Wildan 10 juta itu. Itu masuknya ke dalam qard atau i'aroh sebetulnya. Halo? I'aroh. I'aroh ya? Ustadz Wildan masih nyambung dengan kita kan? Dengar saya? Iya, Ustadz. Iya. Itu adalah i'aroh. Kenapa? Karena saya tidak mengkonsumsi uang itu. Nah, jadi karena saya hanya pinjam barangnya saja, nanti dikembalikan dengan barang yang sama. Itu tidak terjadi riba di dalamnya. Kalau Ustadz Wildan kok bilang gini, mau buat apa? Mau buat pinjam buat update status saja. Oke, tapi bayar ya 10.000, itu nggak masalah. Kenapa? Karena i'aroh. Nah, kalau i'aroh kok berbayar, itu namanya ijaroh gitu. Ijaroh aksesoris uang untuk dipakai buat foto gitu. Itu nggak masalah kalau memang ada yang melakukan seperti itu. Nah, obligasi yang pakai sistem seperti ini maka hukumnya adalah haram karena hutang plus tambahan bagi pemberi hutang sama dengan riba. Oke, kemudian yang berikutnya. Terus bagaimana solusinya ketika perusahaan butuh modal tetapi tidak mau menjual saham karena takut hilang kepemilikan dan seterusnya. Dan juga kalau cuman pakai qardun hasan, pakai qard memberikan pinjaman yang tanpa tambahan, itu pun pemodal juga nggak mau. Ya ngapain duit saya pinjamkan ke perusahaan yang sudah gede, sedangkan saya lebih butuh dan saya tidak dapat benefit apapun. Kan nggak mau ya seperti itu ya. Ya, maka bagaimana solusinya supaya perusahaan tetap dapat modal, pemodal tetap dapat untung? Solusinya adalah salah satunya menggunakan sukuk. Yang mana sukuk ini sebenarnya ya artinya obligasi-obligasi juga sih. Artinya adalah surat berharga juga. Tetapi akad yang digunakan itu berbeda. Kalau obligasi kan sudah dari awal itu utang. Tetapi kalau sukuk, akadnya tidak hanya itu. Nanti bisa menggunakan beberapa alternatif. Salah satunya yang paling gampang, nanti kita akan coba berikan satu contoh begitu ya, yang gampang adalah sukuk ijarah. Sukuk itu beberapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama, yang mewakili bagian kepemilikan. Ini agak mirip dengan saham. Tidak tertentu, ya, mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas suatu barang atau manfaat suatu barang atau jasa atau kegiatan investasi tertentu. Yang mana ini merupakan pengertian dari AAUV, ya, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution.
ya, yang mana ini ya membawahi lembaga-lembaga keuangan syariah lah gitu ya, menjadi rujukan lembaga keuangan syariah di internasional itu AAUV ini. Dia mengatakan sukuk adalah beberapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang atau manfaat atau jasa atau kegiatan investasi tertentu. Nah, kita akan coba pakai sukuk ijarah. Intinya tadi kan negara atau perusahaan butuh modal dan kita sebagai nasabah butuh mendapatkan tambahan atas modal yang kita berikan. Ya, selain menggunakan skema saham, kalau saham kan naik turun, kalau sukuk ini cenderung tidak akan turun, tidak akan turun. Bagaimana caranya? Yang pertama, perusahaan atau penerbit itu menjual suatu aset dengan harga, katakanlah dia butuh uang 100 M. Dia menjual salah satu asetnya dengan harga 100 M. Wah, kalau dijual begitu langsung hilang dong Ustaz gitu. Atau katakanlah ini negara begitu ya. Yang mana ini contohnya itu terjadi pertama kali adalah di negara Bahrain. Dia berhasil mengumpulkan 10 juta dolar dengan cara sukuk ijarah ini. Dia menjual sebagian dari bandara internasional Bahrain. Jadi bandaranya itu dijual sama Bahrain. Dijual dengan harga 100 M. Tetapi biasanya pembelinya tidak hanya satu orang. Pembelinya banyak. Makanya penjualan dibagi ke dalam 100.000 lembar sukuk. Katakanlah 100.000. Sehingga satu sukuk itu harganya adalah 1 juta. Berarti dimiliki oleh 100.000 orang. Kalau masing-masing orang kok belinya satu-satu gitu ya. Ya pokoknya satu orang bisa beli 5, 10 dan seterusnya itu terserah saja. Tapi intinya per lembar mewakili 1/100.000 dari aset tersebut. Kemudian aset berpindah menjadi milik pemegang sukuk. Oke, bandara dijual ya oleh negara kemudian mendapatkan 100 M dan bandara menjadi milik para pemegang sukuk. Sampai di sini bisa difahami ya. Kemudian yang berikutnya, pemegang sukuk itu menyewakan aset kepada perusahaan atau penerbit. Katakanlah selama 1 tahun. Atau mungkin 10 tahun lah. Kalau 1 tahun kayaknya terlalu cepat. Katakanlah 10 tahun. Pemegang sukuk menyewakan aset kepada perusahaan atau penerbit. Jadi kan tetap yang namanya negara butuh bandara dong. Kalau nggak ada bandara dia mau turun di mana kan gitu. Masa di jalan tol kan nggak mungkin. Maka butuh bandara. Nah, tapi bandaranya udah dijual ke pemegang sukuk, ya sudah kita sewa saja. Akhirnya disewa lagi oleh negara gitu ya dengan mungkin katakanlah harganya adalah per tahunnya atau per bulannya adalah 5 miliar. 5 miliar per bulan. Harganya 5 miliar per bulan. Kemudian yang berikutnya, nah, akad sewa atau ijarah itu berlangsung selama waktu yang ditentukan. Jadi pihak pemegang saham itu dia berhak mendapatkan 5 miliar per bulan ya dibagi 100.000 lah per orangnya. Jadi setiap surat itu akan mendapatkan kupon atau tambahan sekitar 5 miliar dibagi 100.000. Berapa itu Ustaz Wildan? 5M dibagi 100.000. Pokoknya adalah gitu kan ya. Sekian gitu. Kemudian setelah itu, nah penerbit nanti setelah 10 tahun katakanlah kembali membeli aset yang dulu pernah ia jual itu. Jadi bandaranya dibeli kembali oleh negara ketika sudah negara memiliki kemampuan untuk membayarnya. Yang mana akad jual beli kedua itu biasanya sudah disyaratkan atau sudah dijanjikan di awal dengan janji yang mengikat. Jadi ketika perusahaan ingin menjual bandara itu dari awal saya jual bandara ini kepada kalian, tapi syaratnya 10 tahun ke depan saya beli lagi. Saya beli lagi dengan harga katakanlah yang sama, 100 miliar. Oke, deal. Oke. Nah, berarti kan saya nggak dapat tambahan. Tambahannya dari mana? Tambahannya adalah selama 10 tahun itu Anda bisa menyewakan kepada saya bandara tersebut dengan harga sewa sekian per bulan, katakanlah seperti itu. Jadi tambahannya adalah dari uang sewa. Dan nanti uangnya dia akan kembali lagi. Nah, paham ya? Skemanya paham ya? Bahwasanya di sini ada jual beli, kemudian setelah itu sewa menyewa, kemudian dibeli kembali. Aset dibeli kembali. Oke, ini yang disebut sebagai jual beli wafa. Jual beli wafa.
Jual beli wafa itu apa? Nah, jual beli wafa adalah ini di dalam mausu'ah fiqhiyah qawaidiyah, al-bai'u bi syarti annal bai'a mata radda thamana yarudul mushtari al-mabi'a ilaihi. Jual beli wafa adalah jual beli barang dengan syarat ketika sang penjual bisa mengembalikan uangnya, maka pembeli akan mengambil barangnya. Atau maka pembeli akan mengembalikan barangnya. Ustaz Wildan, saya punya motor. Saya jual kepada antum harganya 10 juta. Tapi nanti suatu saat saya bisa mengembalikan uang 10 juta itu, motornya dijual lagi kepada saya ya dengan harga itu. Terus Ustaz Wildan bilang, oke. Berarti ini adalah jual beli dengan syarat jual beli. Gitu. Nah, ini memang agak paralel lah gitu kan ya. Nah, hukumnya apa jual beli wafa ini? Jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Satu, karena syarat bertentangan dengan tujuan jual beli. Tujuan jual beli itu adalah berpindahnya kepemilikan. Nah, kalau saya sudah menjual motor kepada Ustaz Wildan, maka ya itu motor sudah menjadi haknya 100% Ustaz Wildan. Mau dia jual lagi boleh, mau dia berikan kepada orang lain boleh, mau dia pakai selamanya nggak mau dijual lagi juga terserah. Dan kalaupun Ustadz Wildan mau menjual lagi, tidak harus kepada saya. Dan tidak harus menunggu saya mampu. Ya pokoknya dijual sama Ustadz Wildan terserah. Jadi syarat itu fasid. Syarat itu fasid. Nah, kalaupun terjadi, maka jatuhnya adalah qardun dengan gadai. Jadi motor saya itu ibarat gadai. Dan utang saya, atau uang yang Ustadz Wildan berikan kepada saya, itu jatuhnya utang. Itu menurut jumhur ulama seperti itu. Jadi syarat bertentangan dengan tujuan jual beli, maka ini hukumnya adalah diharamkan atau jual belinya itu batil. Ada juga yang mengatakan oh sama ini dengan jual beli ainah, yang mana jual beli ainah itu hukumnya adalah haram. Tetapi sebagian mazhab Syafi'i dan Hanafi itu mengatakan diperbolehkan. Kenapa? Karena ya kan itu dua jual beli. Itu satu jual beli disyaratkan suatu jual beli yang lain. Dan ternyata jual beli ini sudah terjadi di masyarakat secara banyak. Banyak yang melakukan hal itu. Wa hujjatuhum fi dzalika annal bai'a bihadza syarti ta'arafahun nasu wa ta'amalu bihi li hajatihim ilaihi. Di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan bahwasanya jual beli dengan syarat seperti ini itu sudah terjadi atau sudah dilakukan oleh banyak orang. Firaron minar riba. Memang tujuannya untuk menghindari riba. Fayakunu sahihan la yafsudul bai'u bishtiratihi fihi. Maka hal ini tetap menjadikan jual belinya itu sah dan tidak merusak keabsahan jual beli. Syarat tersebut tetap tidak masalah. Wa in kana mukhalifan lil qawaid. Meskipun secara kaidah dasar jual beli ini mukhalif, ini bertentangan. Kenapa? Lah kalau sudah terjadi jual beli berarti sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau sudah terjadi perpindahan kepemilikan, maka harusnya saya tidak dibatasi atas apa yang saya miliki. Tidak dibatasi oleh apapun. Gitu kan ya. Nah, ini kok terbatasi oleh syarat kalau saya bisa menebus, maka barangnya akan saya ambil. Ini kan terbatasi oleh sebuah syarat. Nah, ini syarat itu seharusnya tidak boleh gitu. Tetapi li'annal qawaida tutraku bitta'amuli kama fil istisna. Tetapi yang namanya kaidah itu bisa ditinggalkan ketika memang transaksi tersebut sudah umum di masyarakat. Kama fil istisna, sebagaimana di dalam istisna. Karena istisna itu apa? Inden barang yang belum dibikin. Ya, nanti ada salam, ada istisna. Kalau salam itu barangnya sudah ada tetapi belum dimiliki, kita hanya beli spesifikasi. Kalau istisna itu kita pesan untuk dibikinkan sesuatu. Nah, jadi ketika istisna itu berarti jual beli, kita membeli sesuatu yang barangnya itu belum pasti, bisa jadi atau tidak, apakah bentuknya sama dengan yang kita inginkan atau tidak, dan seterusnya. Apakah sesuai ekspektasi atau tidak. Itu awalnya secara kaidah itu tidak diperbolehkan, karena itu melakukan jual beli dengan sesuatu yang tidak pasti. Objek jual belinya tidak pasti, tetapi menjadi boleh. Kenapa? Karena sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, sama halnya dengan jual beli wafaid. Sehingga menurut sebagian ulama diperbolehkan jual beli wafaid. Sehingga
menyimpulkan atau menghasilkan suatu hukum daripada sukuk, yaitu ada yang mengatakan sukuk model ijaroh seperti ini hukumnya diperbolehkan, sebagaimana kata Abdul Sattar, Abu Hudah, dan juga Dewan Syariah Nasional MUI. Kenapa? Karena semua akad yang di dalam akad tersebut itu adalah mubah. Ya. Akad menjualnya mubah, kemudian akad sewa menyewanya juga mubah, akad membelinya kembali juga hukumnya mubah. Maka ya sudah, mubah semuanya, jadi hukumnya adalah mubah. Tetapi ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah haram. Sebagaimana fatwa daripada Dr. Nazih Hamad, beliau mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada jual beli inah, ada juga jual beli wafa, yang menurut jumhur ulama ini hukumnya adalah diharamkan. Sehingga hukum sukuk ijarah ini juga diperdebatkan oleh para ulama. Apakah diperbolehkan atau tidak? Oke, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah ketika kita sudah punya sukuk, apakah atau obligasi, apakah boleh kita perjualbelikan? Kan kalau tadi kita membeli sukuk dari pihak penerbit. Nah, sekarang kita punya sukuk, tapi sukuk itu masih jangka waktunya 5 tahun ke depan lah, belum bisa kita cairkan. Boleh nggak kita menjual kepada orang lain? Maka bisa dibagi menjadi 2. Jika sukuknya itu atau obligasinya itu berupa hutang, dain, maka boleh diperjualbelikan, tetapi dengan harga yang sama ketika membeli. Kita membeli 1 lembar itu harganya 1 juta pas, ya harus dijual dengan harga 1 juta pas. Kenapa? Karena bentuknya adalah utang. Ya, ibaratnya 1 juta itu merepresentasikan uang kita yang ada di pihak perusahaan, yang mana perusahaan utang kepada kita 1 juta. Apakah utang 1 juta kita itu boleh dipindahkan kepada orang lain? Boleh. Ya sudah, kamu saja yang mendapatkan, nanti kamu yang punya hak tagih kepada perusahaan adalah kamu, tolong uang 1 juta diberikan kepada saya untuk memindahkan sukuk ini kepada kamu. Nah, itu boleh. Ya, harganya harus sama persis, tidak boleh lebih di atasnya ataupun tidak boleh kurang daripada itu. Harus sama persis. Yang berikutnya, jika obligasi kok berupa aset, seperti tadi ya, obligasi ijaroh, sukuk ijaroh, berarti kan sukuk itu merepresentasikan kepemilikan kita terhadap bandara tadi. Maka hukumnya boleh diperjualbelikan dengan harga sesuai kesepakatan. Karena ya memang ini jual beli barang. Sebagaimana jual beli saham, terserah mau dijual berapa kepada siapa dengan harga berapa, itu terserah. Itu. Yang penting masih dalam koridor syartul wafa tadi. Harus tetap mau dipindahkan kembali kepada orang yang menjual pertama. Gitu. Baik, ini adalah jual beli obligasi. Saya kira cukup ya Ustadz Wildan untuk terkait masalah jual beli, masalah obligasi dan juga masalah deposito ini. Semoga bisa difahami dan memberikan pandangan ya, baik yang mengatakan halal atau yang mengatakan haram dan seterusnya. Terserah nanti, ibaratnya kita lebih yakin, lebih cenderung kepada yang mana, itu kita kembali kepada masing-masing, begitu kan ya. Silahkan untuk lebih tenang yang mana, untuk lebih mau yang sikapnya hati-hati ya silahkan, atau sikap orang yang sudah terlanjur melakukan dan saya kok kayaknya merasa tidak masalah juga, itu ada fatwanya gitu ya. Yang penting kita sudah mengetahui semua dalilnya. Tentu yang paling hati-hati adalah ketika kita meninggalkan sesuatu yang memang menjadi khilaf. Ya sudah, kalau ulama masih khilaf kita tinggalin aja, itu paling hati-hati. Nah, cuman kan tentu tidak semua orang berada di dalam posisi itu. Ya, di dalam mengamalkan memang lebih baik kita tidak melakukan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Tetapi di dalam menghukumi orang lain, tentu kita harus hati-hati untuk mengharamkan sesuatu yang ternyata ulama masih ada yang menghalalkannya. Ya saya sih nggak mau, tetapi ya kalau kamu mau, ada sih fatwa ulamanya, saya tahu tuh ulama gini ini yang mengatakan boleh karena begini. Tapi menurut saya, kalau saya lebih cenderung yang mengatakan haram, jadi saya nggak melakukan. Kalau kamu mau melakukan, ya ini dalilnya, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga penambahan ilmu kita di malam di daurah kita kali ini semoga menjadi tambah juga kebijaksanaan kita di dalam menyikapi muamalah maliyah mu'asirah ini. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz Wildan. Terima kasih Ustadz Akil, jazakumullahu khairan. Suara saya masih aman ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke Ustadz Akil, terima kasih Ustadz Akil, boleh mengambil jeda dulu, mengambil nafas dan juga boleh minum dulu. Saya ingin
menggarisbawahi titik-titik poin tadi. Terima kasih penjelasannya tentang deposito dan juga obligasi. Tadi Ustaz Akil sudah menerangkan definisi dari deposito. Kemudian akadnya itu bisa apa saja, gitu. Ada 3 kemungkinan tadi, ada qard, ada buy atau jual beli, dan juga ini akad baru, gitu. Sesuatu yang benar-benar baru dan belum ada di zaman sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan bunga deposito? Nah, terjadi perbedaan para ulama juga di situ. Ada yang mengatakan riba, itu adalah fatwanya di SN MUI, karena dia termasuk akar kordun plus ada tambahan. Kemudian ada yang menganggapnya bukan riba. Ya, pertama karena uang kertas bukan komoditi riba lagi hari ini, ya, dan juga karena akadnya adalah jual beli, dan juga pandangan yang mengatakan bukan riba juga mengatakan bahwa ini adalah akad baru, uqud ghairu musamma. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja, al aslu fi al muamalati al ibahah, gitu. Kemudian Ustadz Akil juga menerangkan deposito syariah, yaitu deposito yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu akadnya dengan mudharabah. Jadi penting sekali sebuah akad itu bisa menjamin benar atau tidaknya, sesuai atau tidak sesuainya dengan prinsip-prinsip syariah itu dimulai dari akadnya. Walaupun substansinya nanti bisa jadi sama, begitu ya. Tapi karena di awal itu akadnya memang berbeda, maka itu bisa berimplikasi hukum yang berbeda. Kemudian obligasi, definisi obligasi, dan penting tadi kita yang perlu garis bawahi adalah perbedaan antara qardun dan i'arah, yang sayangnya di bahasa kita, bahasa Indonesia itu sering atau belum punya padanan kata yang sama, ya, pinjam, utang itu ya agak-agak berkelindan begitu maknanya. Jadi kalau pakai konsep bahasa Arab kita bisa bedakan mana yang qardun, mana yang i'arah, gitu. Kemudian sukuk, obligasi syariah, jual beli wafa, bagaimana hukumnya jual beli obligasi tadi dibedakan antara dain dan juga dalam bentuk aset, begitu. Yang mudah-mudahan ini menjadi gambaran luas kita untuk memahami bagaimana konsep deposito dan juga konsep obligasi yang agak padat sekali tadi materinya, dan untung saja kita sudah diberikan pondasi yang kuat di sesi yang pertama, bagaimana logika fikih muamalah dan fikih ibadah itu memang berbeda, begitu logika dasarnya antara fikih muamalah dan fikih ibadah. Jadi dalam fikih muamalah itu sangat dinamis sekali dan bisa muncul banyak perbedaan pandangan dilihat dari mana analisanya, begitu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Saya ingatkan sekali lagi, diskusi ini bukan hanya dalam bentuk pertanyaan, tapi Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi tambahan untuk lebih memperkaya wawasan kita tentang deposit dan obligasi. Begitu Ustaz Akil? Iya. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang pertama ini Ustaz, dari Ibu Evita di chat. Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung resen dan menanyakan langsung dengan Ustaz Akil atau berbagi info di kita. Ibu Evita, mohon maaf Ustadz, bisa dijabarkan yang dimaksud keuntungan dalam mudharabah itu apa ya? Ya, karena kan yang setor atau yang nabung deposit di bank syariah itu ada banyak orang, begitu. Apakah sama keuntungan mudharabah dengan laba bersih bank syariahnya? Baik. Kan pasti uang yang kita setorkan itu akan menjadi di dalam deposit ya, dengan kaitannya dengan mudharabah itu dia memiliki nisbah dari total aset yang dimiliki oleh, atau total aset uang yang dimiliki oleh sebuah bank. Katakanlah kita deposit 1 miliar, sedangkan kepemilikan modal uang bank syariah itu katakanlah adalah 1.000 miliar atau 1 T, berarti kita hanya memiliki 0,1%. Nah, kira-kira kalau 0,1% itu berhaknya berapa persen dari keuntungan total? Katakanlah itu perhitungannya per bulan atau per apa dan seterusnya. Nah, pastinya sudah ada penghitungan yang seperti itu, gitu kan. Jadi ya memang yang setor banyak dan seterusnya, uangnya pun beda-beda, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, tapi semuanya ada hitungannya, kurang lebih seperti itu, dan itu sudah diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang dia bertanggung jawab atas praktek yang terjadi di perbankan itu harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Itu sudah menjadi tanggung jawab pihak DPS. Walaupun tidak kita pungkiri kadang terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan apa yang sudah difatwakan oleh DSN. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi berapa
banyak yang kita depositkan, yang kita jadikan modal buat pihak bank, maka itu juga pasti akan menentukan berapa yang akan kita terima dari nisbah atau bagi hasilnya. Baik, berikutnya Ustadz, itu dari Ibu Evita tadi. Dari Ustadz, kalau saya perjelas pertanyaannya Pak, mohon maaf Pak. silakan Ibu Evita. Ya, maksud saya adalah bank syariah itu kan bertransaksi banyak, bukan hanya menerima deposito mudharabah, tapi dia juga meminjamkan dan lain sebagainya. Ada juga kayak BSM terima gadai emas segala macam. Berarti kan banyak bisnisnya. Nah, lalu kalau kita menerima bagian keuntungan itu apakah hanya dari yang transaksi mudharabah atau deposito mudharabah itu, atau dari transaksi keseluruhan dari bank syariah itu, termasuk juga tadi keuntungan dari meminjamkan uang untuk bisnis gitu. Itu maksud saya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, sama-sama. Jadi begini, intinya ini berarti ada dua akad nih. Satu adalah akad kita sebagai orang yang mendepositkan, sohibul mal. Kita sebagai posisi sebagai sohibul mal. Oke. Pokoknya bank ini ada modal, silahkan puterin. Nah, nanti kira-kira kurang lebih berapa? Mungkin bank akan memberikan gambaran, ya kurang lebih nanti sekian Bu, karena biasanya di bulan kemarin kita dapatnya sekian. Kan pastinya sudah punya analisa ya, walaupun itu tidak boleh dipastikan, tidak boleh ditetapkan gitu. Oke, nah terus uang yang kita setorkan itu untuk digunakan untuk apa? Nah itu bisa jadi digunakan untuk dimudharabahkan ulang sama bank. Ya sudah, dia cari pekerja lainnya, dia memodali dia dengan modal kita, bisa. Atau juga dia modali, dia melakukan bisnis yang lain, yaitu misalnya murabahah, pembiayaan. Ya, kita mau beli rumah, nggak punya duit cash, akhirnya bilang ke bank, "Bang, tolong belikan rumah dulu dong. Harganya 1 miliar ini, nanti saya beli deh dari kamu dengan harga 1,5 M. Itu kan namanya murabahah gitu ya. Tapi secara kredit itu juga merupakan keuntungan gitu ya. Itu sebuah bisnis juga yang bisa modalnya dari uang kita. Jadi pokoknya semua bisnisnya bank syariah itu ya bisa menjadi sumber dari keuntungan, yang mana keuntungannya itu akan menjadi bagi hasil buat kita. Gitu. Tapi untuk secara detail praktisnya seperti apa? Apakah semua usaha itu dijadikan satu dulu, baru ibaratnya keuntungan secara total dikumulasikan, setelah itu dibagi ke sekian banyak mudharib atau sekian banyak sohibul malnya, oh berarti kamu jatahnya sekian, karena keuntungan total kita bulan ini adalah sekian gitu. Apakah seperti itu? Atau ya sudah, uang kamu saya investasikan ke pembiayaan A, uangnya kamu ke pembiayaan B. Jadi sehingga bisa jadi pembiayaan A lancar, pembiayaan B rugi. Nah, itu bisa menghasilkan yang berbeda. Tapi kalau saya kira sih dikumpulkan jadi satu dulu secara kumulatif, setelah itu keuntungannya dihitung berapa, ya dari situlah akan dibagi-bagi kepada para sohibul mal yang ada. Bisa tergambar ya? Ya, bisa baik. Tapi dua-duanya tidak masalah. Secara hukum tidak masalah. Allahu a'lam. Itu dari Ibu Evita. Berikutnya dari Pak Nanang Rosidin. Mohon dibahas juga Ustaz terkait cash wakaf lin sukuk. Ya, wakaf dari hasil sukuk. Wakaf dari hasil sukuk, Ustaz. Sukuk. Ya, ini kalau bilang wakaf dari hasil sukuk. Ya, wakaf yang penting itu adalah apa yang kita wakafkan itu berasal dari harta yang halal, ya sudah. Tidak masalah kan begitu ya. Kalau memang kita punya penghasilan daripada sukuk misalnya, terus kita punya uang untuk kita wakafkan, ya itu boleh. Ya terkait nanti hukumnya adalah apakah boleh wakaf berupa uang, gitu ya. Karena memang ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan wakaf berupa uang itu tidak mungkin terjadi. Ya bukan nggak boleh sih, tetapi bukan wakaf namanya gitu. Itu sedekah biasa saja. Kenapa? Karena penggunaan uang adalah dengan dikonsumsinya. Sedangkan prinsip daripada wakaf itu harus ma'abaqo'i ainihi. Yes. Harus barangnya itu harus tetap gitu, nggak boleh berubah bentuk. Nah kalau uang kan barangnya berubah-ubah, meskipun nominalnya tetap dipinjemin ke orang dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Allahu a'lam bishawab. Kalau itu memang pertanyaan dan maksudnya seperti itu, ya itu jawaban dari saya. Baik Ustadz. Ini berikutnya dari Ibu Devi Rusdiana. Ustadz izin bertanya, mohon dijelaskan mengapa dalam imbal hasil sukuk tabungan ada istilah floating rate. Ya, apakah dibenarkan jika imbal hasilnya itu mengikuti perubahan tingkat suku bunga BI? Ya. Jadi begini, kan tadi dikatakan bahwasanya keuntungan yang kita dapatkan itu atas hasil ijaroh. Itu sebenarnya. Yang namanya ijaroh itu kan harganya antarodin. Terserah kira-kira sebulan berapa lah, katakanlah gitu. Nah, masalah harganya berapa itu kompetitif, terserah pasar. Ibaratnya saya mau menyewakan dengan harga 5M atau saya mau menyewakan dengan harga sekian, dan seterusnya, itu patokannya mau dari tetangga ngejual berapa ya, toko sebelah jual harganya berapa ya, sekian, ya sudah saya juga ikut sekian deh. Itu kan terserah ya. Mau ibaratnya kenapa kok saya matok harga sekian, itu berdasarkan apa? Itu kan terserah sama sekali. Boleh berdasarkan apa saja. Gitu. Bukan berarti kalau sama atau mengikuti suku bunga yang ada di BI itu berarti kita berdasarkan sistem itu. Enggak. Itu hanya sebagai patokan. Oh berarti ya kalau kita nggak mau rugi atau kalau kita mau untung ya harganya minimal di atas sekian lah. Jangan sampai di bawah ini. Karena kalau sudah di bawah ini maka kita dianggap tidak berkembang atau dianggap rugi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak masalah kalau harga yang kita sepakati itu berdasarkan apapun. Yang penting sama-sama kita sepakati. Bisa dibedakan ya itu ya. Berikutnya saya bacakan dari Ibu Alfiatus Sa'adah. Sebelum nanti saya persilakan Pak Yudanto. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika sudah terlanjur melakukan deposit di bank konven? Dan apa yang harus dilakukan dengan uang atau bunga hasil deposito dari bank konven itu, Ustadz? Ya, pertama, kalau mengatakan itu riba, ya bertobat kan gitu ya. Kalau mengambil pendapat yang mengatakan itu. Tapi kalau mengatakan, oh ya nggak apa-apa ternyata, ya sudah. Oke, katakanlah kita mau hati-hati lah. Tidak mau yang di konvensional. Maka ya ketika memang kita mau menjualnya, maka itu bagus. Tapi syaratnya karena memang di situ akad yang terpakai adalah qard, harus dijual sesuai harga yang kita beli. Meskipun di suratnya tertera 1 juta, tapi kita belinya kok 1,2 juta katakanlah, atau mungkin bahkan 900.000, ya kita tetap harus jual dengan harga yang sama. Bukan berdasarkan apa yang tertera di dalam kertas, tetapi berdasarkan uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan itu. Karena ini ibaratnya kita ngutangin bank. Kita ngutangin banknya berapa? 1.900.000, 1,2. Ya sudah, pokoknya intinya uang saya balik, berarti si bank utangnya bukan ke saya, tapi ke kamu. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi dihiwalah lah gitu. Kemudian hasilnya dikemanakan? Nah ini kalau untuk hasil saya kira sudah banyak sekali para ulama yang memberikan fatwa, silahkan diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang menerima dana non halal. Bahkan beberapa masjid itu sudah menerima kencelengan satu kotak khusus terima dana non halal. Ya entah dibikinin apa gitu kan ya, entah dibikinin toilet lah, entah dibikinin apa, tetapi ada sudah banyak yang bisa menyalurkan seperti itu. Ya kalau bisa sih jangan dimakan sendiri lah, kasih orang aja lah minimal. Baik Ustaz. Oh, ada ya Ustaz ya kenceleng dana non halal gitu ya. Saya baru tahu nih. Ya. Oke, berikutnya saya persilakan Pak Yudanto. Silakan Pak Yudanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, kalau tadi saya tangkap ya, kalau obligasi yang dengan berbasis utang piutang itu tadi, itu sepertinya black and white haram ya Ustaz ya. Saya nggak lihat ada pendapat ulama yang tidak gitu ya. Nah, setahu saya gini Pak Ustaz, kalau obligasi itu kan prosesnya itu sama seperti proses go public, di mana perusahaan itu harus menunjukkan prospektus perusahaannya, lalu didaftarkan ke OJK, baru nanti ditawarkan ke publik untuk obligasinya. Nah di dalam situ itu kan banyak profesi-profesi yang terkait gitu. Di sana ada lawyer, di sana ada notaris, di sana ada auditor,
Di sana ada konsultan, ada manajemen sekuritasnya dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan saya, profesi-profesi yang terkait itu apakah juga terkait menjadi haram juga untuk melakukan itu? Karena kan setahu saya di Al-Baqarah itu juga ada yang bagi yang menjadi saksi maupun yang mencatatkannya itu juga terkena dosa ribanya gitu, Ustaz. Ya itu yang saya agak bingung adalah dengan profesi kontemporer seperti ini yang menjadi saksi itu siapa gitu? Apakah lawyernya atau manajemen perusahaan itu atau sebagainya, itu yang saya susah menganalogikannya dengan kondisi sekarang, Ustaz. Makasih. Oke, pertanyaan bagus dari Pak Yudanto. Silakan, Ustaz. Ya, itu berada dalam hadis ya, bahwasanya la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan pemberi makan riba, wa katibahu, dan pencatatnya, wa syahidaihi, dan juga dua orang yang menjadi saksinya, gitu. Wahum sawa, ya, mereka sebenarnya sama secara laknat. Gitu. Ini bukan di Al-Baqarah tadi Pak ya, tapi di hadis yang secara lebih spesifik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah mereka semuanya termasuk? Memang ini yang menjadi kajian juga akhirnya oleh para ulama begitu ya, tentang terkait bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan riba gitu. Ada yang mengatakan pokoknya semua instansi, semua yang bekerja yang berhubungan dengan hal seperti itu maka diharamkan karena termasuk ke dalam ya katib, ya bisa jadi syahid, atau ya minimal wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan gitu ya. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, bertolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan seterusnya gitu. Tapi ada yang mengatakan hanya orang-orang yang terkait saja. Benar-benar ya pencatatnya, kemudian pemberi kebijakan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kayak model satpam, OB dan seterusnya itu nggak masuk. Karena dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan transaksi-transaksi itu. Pokoknya mau transaksinya itu halal atau non halal, saya ya namanya OB tetap ngepelnya pakai pelan kan begitu ya, nggak pengaruh gitu. Ibaratnya satpam ya tetap jaganya di depan gitu, nggak ada kaitannya ini yang terjadi di belakang itu apa. Nah, ada yang mengatakan karena ini tidak ada hubungannya maka tidak masalah sama sekali. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan ya kalau dia pekerja, bahkan kalaupun dia pekerja selama memang masih belum punya pekerjaan lain, ya silahkan tetap di situ gitu ya selama sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Memang Allahu alam, saya sendiri pun masih belum menemukan satu formulasi yang baku yang hitam putih sebagaimana hukum daripada obligasi tadi gitu kan ya, terkait bagaimana bekerja ini. Karena memang sangat multitafsir yang dimaksud dengan syahidaihi, kenapa kok dibatasi 2? Bagaimana kalau orang yang tidak sengaja melihat dan seterusnya gitu kan ya. Terus apa kriteria yang disebut sebagai 2 saksi ini, kemudian katib dan seterusnya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan tambahan dari Ibu Alfiatus Sa'adah. Apakah sistem gadai itu haram? Misalnya kita memberi uang kepada orang yang menjual tanah, lalu tanah tersebut dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu, dan setelah si penjual mampu membayar uangnya, maka tanahnya akan dikembalikan kepada si penjual. Ya, kalau itu haram, bagaimana solusi untuk menghindari itu jika sudah terlanjur menyetujui akad tersebut? Oke, kalau ini bukan gadai ini. Itu namanya nyewa tanah. Ustadz Wildan punya tanah, sawah, tapi butuh duit. Gitu. Akhirnya bilang ke saya, Ustadz, tolong dong sewa tanah saya atau beli tanah saya selama 5 tahun. Harganya berapa? 50 juta. Oke, deal. Saya berikan uang saya kepada Ustadz Wildan, dan tanahnya itu berhak untuk saya garap selama 5 tahun. Ya sudah, itu namanya jual beli jasa, jual beli nyewa lah, itu ijarah. Dan itu sah-sah saja selama nanti ketika 5 tahun kok sudah habis kontraknya, berarti si sawah menjadi milik Ustadz Wildan lagi secara penuh, dan uang 50 jutanya tetap menjadi milik Ustadz Wildan karena saya nyewa. Uang 50 juta itu kan atas nama membayar sewa. Kalau seperti itu namanya sewa, bukan gade. Nah, kalau gade itu Ustadz Wildan punya tanah, tapi harus ditentukan ya, tahunnya itu berapa. Nggak boleh kok tidak ditentukan berapa tahunnya. Kemudian kalau gade itu adalah Ustadz Wildan punya sawah, dia butuh uang gitu ya, terus mau pinjam kepada saya berapa? 50 juta. Ya, tapi saya butuh jaminan
saya takutnya antum nggak bisa bayar nanti. Kalau lari sih kayaknya sih enggak, karena saya tahu antum, anak antum di sini, keluarga antum dan seterusnya. Larinya sih enggak. Tapi bisa bayar apa enggak itu? Kira-kira 50 juta saya bisa kembali atau tidak? Ya sudah, itu saya punya tanah. Kalau nanti saya nggak bisa bayar, tanah itu yang akan saya eksekusi untuk membayar uang antum. Nah, itu sebagai jaminan. Oke, berarti akadnya adalah hutang piutang. Gadai itu hanya sebagai akad tambahan, akad pelengkap daripada hutang piutang. Karena tidak mungkin gadai kok berdiri sendiri. Gadai itu akad tambahan, akad kedua, akad utamanya hutang. Ustadz Wildan karena utang kepada saya butuh jaminan, itulah timbul gadai. Nah, karena akadnya adalah hutang piutang, maka saya sebagai pemberi hutang tidak boleh untuk mendapatkan manfaat sedikit pun dari Ustadz Wildan. Termasuk salah satunya pemanfaatan si sawah. Karena sawah itu secara status kepemilikan masih punyanya Ustadz Wildan. Berarti yang berhak untuk memanfaatkan juga Ustadz Wildan. Nah, terus saya sebagai penerima gadai, saya hanya berhak untuk menahan kali-kali dia kabur, kali-kali dia nggak bisa bayar. Saya cuma berhak untuk, jangan diapa-apain sawahnya, jangan dijual ke orang. Ini kamu kalau mau jual harus selesaikan dulu urusannya dengan saya. Ibaratnya cuma hak tahan aja, bukan hak milik, bukan hak guna. Nah, kalau seperti itu maka tidak diperbolehkan. Nah, untuk solusinya, kalau misalnya kok ya bisa dengan yang sewa tadi yang pertama. Kalau yang kedua mau beneran memberikan pinjaman, ya berikanlah qardun hasan, karena memberikan pinjaman itu ibadah yang sangat luar biasa. Maka jangan mengharapkan profit duniawi gitu ya, tetapi ya imbalan aja dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya meminjam itu kan pasti akhirnya duit kita nggak bisa kita pakai selama sekian tahun kan begitu. Atau yang ketiga, kalau mau bai'ul wafa. Tapi ini juga ulama berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Jumhur malah mengatakan haram. Jadi Ustadz Wildan jual sawahnya ke saya dengan syarat kalau nanti saya bisa mengembalikan uangnya, nanti saya ambil lagi sawahnya. Itu namanya jual beli wafa. Berarti saya masih bisa memanfaatkan selama Ustadz Wildan belum membayar kepada saya. Tetapi ini ya janganlah, kalau saya katakan ya jangan gitu ya. Kenapa? Karena memang ulama juga berbeda pendapat terkait hukumnya. Ustadz Akil, itu tadi jelas, tapi saya ingin konfirmasi lagi. Apa beda kalau gitu sewa antara ijarah tadi dengan jual beli wafa? Apakah hanya di waktunya saja? Kalau sewa itu sudah ditentukan, kalau jual beli wafa itu ya masih gantung saja begitu, waktunya itu belum konkret gitu. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu? Ya, satu. Yang pertama, waktunya berbeda. Di dalam ijarah pasti harus sudah ditentukan berapa tahunnya. Di dalam jual beli wafa tidak. Yang kedua adalah bahwa kalau sudah jual beli sewa, maka 50 juta saya nggak akan balik. Tetapi dalam jual beli wafa, itu akan balik lagi. Ya kan? Dalam jual beli wafa kan akan dibeli kembali. Jadi saya beli dari Ustadz Wildan 50 juta, dapat sepotong sebidang tanah. Nanti Ustadz Wildan akan datang dengan bawa 50 juta lagi, gitu ya, dan saya menyerahkan. Jadi 50 jutanya saya akan kembali lagi. Itu bedanya. Oke. Jadi ya paling membantu sih dengan ijarah itu. Disewa aja tanahnya kita pakai. Itu yang paling membantu. Baik. Itu dari Ibu Alfiatul Sa'adah. Ini silakan bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan. Ya, tadi karena kita mulai dari 10.30, jadi nggak apa-apa kita lewat sedikit dari pukul 12. Atau kalau tidak ada lagi pertanyaan atau informasi tambahan, kita cukup sampai di sini dulu tentang sesi yang keempat ini. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu ada pertanyaan lagi atau informasi tambahan ya, saya saja yang memberikan informasi tambahan bahwa lagi-lagi video rekaman kita selama 2 hari kelas investasi ini akan kami berikan nanti kepada Bapak Ibu semuanya, 4-4-nya begitu. Jadi mohon tunggu saja di grup WA-nya, nanti kita akan berikan link YouTube-nya untuk bisa diakses khusus untuk para peserta fikih investasi ini. Berikut PowerPoint ya dari masing-masing narasumber dari sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat juga akan kita berikan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar dulu, kita edit videonya dulu supaya lebih nyaman lagi untuk disaksikan begitu. Dan juga tunggu kiriman PDF materinya begitu. Kemudian nanti juga ada post test, silahkan dikerjakan, disunahkan untuk dikerjakan
Lalu kita berikan link untuk sertifikatnya juga mohon ditunggu di grup WA. Jadi semua itu menjadi fasilitas kepada para peserta fikih investasi kali ini. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya, cukup jelas insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik, saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita di. Oh, ada Ibu Alfia nih masih mau nanya lagi, angkat tangan. Silakan, saya persilakan Ibu Alfia. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanya, ini kalau misalnya saya sudah terlanjur melakukan transaksi deposito di bank konvensional, dan itu sudah berjalan dalam kurang lebih 1 tahun, dan bagaimana dengan uang yang sudah saya dapatkan dari bunga tersebut, yang sudah diakumulasi tersebut, dan untuk sampai sekarang uangnya memang belum saya ambil. Jadi bagaimana untuk uang yang saya dapatkan yang tambahan itu? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik. Jadi kalau sudah terlanjur gitu ya, 1 bulan, terlanjur memakan gitu ya, terlanjur melaksanakan transaksi riba dan kita sudah terlanjur memakan dan seterusnya, maka jawabannya adalah tinggalkan gimana ya? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Maka bagi kita adalah apa yang menjadi ra'sul mal kita saja. Jadi apa yang kita depositkan di situ itu yang menjadi hak kita. Sedangkan tambahannya itu tidak boleh untuk kita ambil. Kalaupun kita ambil, ya silahkan berikan kepada orang lain. Jangan kita makan sendiri. Kemudian, faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Dan barang siapa yang datang mau'izah dari Allah, ya, datang pengertian atau datang pengetahuan tentang hukum-hukum seperti ini dari Allah, fantaha, kemudian dia oke, berarti ternyata selama ini saya salah, selama ini saya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Ya, jadi ya sudah terlanjur melakukan pembiayaan dengan riba gitu ya, untuk beli rumah, rumahnya diapain? Ya sudah, falahu ma salaf, yang sudah ya, sudah gitu. Wa amruhu ilallah. Dan ya sudah, itu menjadi urusan Allah, kita banyak-banyak bertobat dan seterusnya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun. Tetapi kalau masih ngeyel, udah dikasih tahu, udah dapat ilmunya dan seterusnya, kok masih ngeyel, maka fa ulaika ashabun nar. Mereka adalah calon penghuni surga. Baik. Oh, maaf, Ibu Alfia, silakan. Ya Ustadz, itu uangnya selama saya deposito itu memang belum pernah saya ambil, dan tambahannya itu juga belum pernah saya untuk dikonsumsi. Jadi kayak disimpan aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya pas jangka waktu misalnya jatuh tempo gitu, saya ambil, berarti yang menjadi hak saya itu yang didepositokan, terus tambahannya itu lebih baik disedekahkan atau diberikan ke orang yang membutuhkan, begitu Ustaz? Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Itu konkretnya begitu ya Ibu Alfia. Jadi uang yang sudah disetorkan sebagai deposit itu silakan diambil, itu hak Ibu. Kemudian tambahannya atau bunganya itu jangan dipakai begitu ya, jangan dipakai untuk Ibu, tapi disedekahkan kepada orang lain. Para ulama biasanya memberikan solusi, itu dibuat untuk fasilitas umum begitu ya, diperbolehkan. Begitu kira-kira Ustadz Akil ya? Ya. Oke, Ustadz Akil dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pilih pertanyaan terakhir ini dari Pak Trian Asmoro, mohon dieksplor lagi akad obligasi selain sukuk ijarah Ustadz yang diperbolehkan para ulama begitu. Jadi skema pertama adalah sukuk ijarah begitu. Ada lagi nggak kira-kira skema lain yang menjadikan boleh itu obligasi begitu? Ya, tadi sukuk ijarah dengan satu aset yang dibeli. Itu pertama.
Ada juga sukuk ijaroh, bukan dengan aset yang dibeli, tetapi dengan jasa yang dibeli. Maksudnya begini, bandara itu tidak dijual, tetapi bandara itu hanya disewakan selama 10 tahun. Oke? Dan dari si pihak, ibaratnya saya mendapatkan 100 M atas nama sewa bandara selama 10 tahun. Oke, setelah disewa oleh Anda, saya sewa balik, saya sewa lagi. Nah, ini sebenarnya jual beli inah yang seperti ini, yang mana tidak semua ulama sepakat juga gitu ya. Jual beli inah, setelah disewa oleh saya sewa lagi. Jadi ibaratnya Ustadz Wildan nih, butuh uang 1 M, atau katakanlah 10 juta gitu ya, 10 juta. Terus akhirnya Ustadz Wildan punya aset apa? Motor. Ya sudah gini aja deh, motor ini saya sewakan ke antum Ustadz selama 1 tahun. Harganya berapa? Harganya 10 juta. Oh ya sudah. Tetapi setelah itu saya sewakan lagi motor saya yang saya sewa dari Ustadz Wildan itu kepada Ustadz Wildan dengan harga 12 juta selama 1 tahun. Nah, itu sewa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mudharabah ya. Kalau mudharabah itu hampir sama dengan saham sebenarnya, tetapi itu sebagai alternatif saja. Yang mana secara ini jadi akhirnya tidak terlalu banyak berbeda dengan saham. Gitu ya. Hanya saja kalau saham biasanya adalah pembelian aset yang sudah ada, tetapi kalau mudharabah ya ini penambahan modal baru. Gitu. Baik, Ustaz. Wa'alam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirnya selesai dari sesi yang keempat ini. Terima kasih juga 1000 terima kasih bahkan kepada para narasumber yang sudah memberikan atau berbagi ilmunya kepada kita. Di hari yang pertama kemarin ada Ustadz Ahmad Sarwat, kemudian ada Ustadz Hanif Lutfi. Di hari yang kedua ini pertama tadi ada Ustadz Muhammad Abdul Wahab dan ditutup terakhir oleh Ustadz Muhammad Aqil Haidar. Jazakumullahu khairan wa nafa'a bikumul ummah wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang masih stay sampai hari yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, diri kita dan keluarga kita, fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap standby di grup WhatsApp kita karena seluruh informasi atau bagi-bagi video PDF dan juga materinya akan kita share di sana. Jadi Bapak Ibu tetap sabar untuk tetap stay di grup WA kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup kajian ini pamungkas dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sekali lagi ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pelatihan-pelatihan atau di daurah-daurah berikutnya yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Wildan. Jazakallah.